Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di ulasan materi kita kali ini. Hari ini, kita bakal bahas sesuatu yang jujur saja benar-benar krusial buat kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang adab menggunakan media sosial. Kita akan bedah gimana nilai-nilai luhur agama itu bisa dan harus jadi kompas utama kita saat lagi asyik berselancar di dunia maya. Jadi, halo penonton belajar dari cerita, pastikan Anda menyimak dengan santai tapi fokus ya, karena apa yang bakal kita obrolin ini bukan sekedar teori hafalan dari buku, tapi benar-benar soal cerminan karakter asli kita di era digital. Nah, coba bayangkan skenario ini. Anda lagi jalan-jalan santai di sebuah pasar yang lagi ramai-ramainya. Tiba-tiba ada orang yang menunjuk tepat ke muka Anda sambil teriak kencang banget, "Copet!" Wah, dalam hitungan detik, puluhan mata di sekeliling langsung melotot ke arah Anda. Penuh curiga, langsung menghakimi, tanpa ada satupun yang nanya atau ngecek kebenarannya dulu. Padahal Anda boro-boro nyopet, nyentuh dompet orang aja enggak. Mengerikan banget kan? Betapa menakutkannya sebuah penghakiman kilat yang salah sasaran. Bagian 1, belajar dari cerita digital, atau bisa kita sebut sebagai cermin digital. Masuk ke bagian 2, memahami adab media sosial, mari kita definisikan dulu apa itu etika digital. Jadi begini, kalau kita tarik dari sumber materi, adab itu secara sederhana adalah kebiasaan dan aturan tingkah laku yang isinya penuh dengan nilai-nilai kebaikan, sesuatu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Poin pentingnya di sini, dunia digital itu sebetulnya cuma pantulan dari siapa kita di dunia nyata. Pedoman agama dan sopan santun yang kita pakai pas lagi ngobrol tatap muka, itu berlaku sama ketatnya waktu kita lagi pegang smartphone. Nggak ada bedanya. Terus kenapa sih kita harus repot-repot memikirkan ini? Coba bayangkan, di Indonesia saja ada sekitar 160 juta pengguna aktif media sosial. Angka yang luar biasa masif kan? Artinya, kita ini lagi hidup berdesak-desakan di sebuah kota digital yang super padat. Makanya punya adab digital itu bukan lagi sekedar anjuran, tapi kewajiban mutlak kalau kita mau interaksi sehari-hari kita tetap waras dan aman. Lanjut ke bagian 3. Dampak positif dan negatif dari dua sisi layar. Media sosial itu benar-benar kayak pisau bermata dua, teman-teman. Di satu sisi, potensinya indah banget, kita bisa silaturahmi sama keluarga yang jauh, jadi ladang dakwah dan sumber belajar yang nggak ada habisnya. Tapi, kita juga nggak bisa tutup mata sama realitas pahitnya. Ada sisi toksik yang mematikan, kayak penyebaran hoaks, ujaran kebencian, sampai yang namanya cyberbullying. Jadi, alat ini mau jadi pahlawan atau penjahat? Semuanya tergantung 100% pada siapa jempol yang lagi memegang kendali. Buat ngasih gambaran seberapa bahayanya sisi negatif tadi, coba deh perhatikan data dari Kominfo di bulan Mei 2020 ini. Waktu itu aja udah tercatat ada 1.401 konten hoaks dan disinformasi yang beredar, dan ini cuma yang terkait isu COVID-19 loh. Ini bukti nyata, kasus konkret kalau misinformasi di layar HP Anda itu bisa bikin kekacauan fatal di dunia nyata, bahkan sampai memicu kepanikan massal dan membahayakan nyawa manusia. Bagian 4. Dasar hukum etika digital alias kerangka Islam untuk internet. Di sini, materi kita menyoroti panduan luar biasa dari Al-Quran, tepatnya surah An-Nur ayat 19. Ayat ini tegas banget mengecam siapa saja yang suka menyebarkan berita buruk atau keji di tengah masyarakat. Ini nyambung banget sama cerita pasar di awal tadi ya. Ikut-ikutan memviralkan aib atau tuduhan yang gak jelas buktinya, itu sangat merusak tatanan sosial, dan secara tegas dilarang dalam kerangka etika Islam. Terus solusinya apa? Solusi pamungkasnya berakar pada surah Al-Isra ayat 36, yang mengingatkan kita buat nggak ngikutin sesuatu yang kita belum tahu pasti kebenarannya. Ini nih filter Islami andalan yang wajib diaplikasikan. Jangan asal pencet tombol share buat sesuatu yang belum diverifikasi. Ingat prinsipnya, saring sebelum sharing. Kenapa? Karena setiap ketikan dan klik yang kita buat pasti bakal dimintai pertanggungjawabannya nanti. Nggak berhenti di situ, surah Al-Hujurat ayat 12 dengan sangat brilian melarang keras kelakuan-kelakuan toksik di dunia maya. Dilarang suudzon atau berburuk sangka, dilarang tajassus yang kalau di zaman sekarang itu sama aja kayak stalking akun medsos orang cuma buat nyari-nyari kesalahannya. Dan yang paling sering nih, dilarang gibah alias ngegosip berjamaah di kolom komentar. Ayat ini benar-benar relevan banget buat ngejaga kesehatan mental dan sosial kita secara online. Bagian 5. Menangkal hoaks secara Islami melawan berita palsu dengan iman. Yuk kita bedah langkah konkretnya. Gimana sih cara menghentikan wabah hoaks ini? Pertama, niat yang baik. Main medsoslah murni buat kebaikan.
Kedua, lakukan tabayun. Selalu cek fakta silang dari sumber resmi, jangan gampang kepancing sama judul clickbait yang sensasional. Dan yang ketiga, jangan pernah sekalipun merekayasa atau memanipulasi informasi, apalagi sampai mengedit foto atau video cuma buat nipu orang. Mengalahkan hoax itu harus dan selalu dimulai dari kesadaran diri kita sendiri. Masuk ke bagian 6, etika berkomentar yang santun, atau gimana caranya menjaga kolom komentar tetap bersih. Sebenarnya, aturan main di kolom komentar itu simple banget. Pakailah bahasa yang sopan, jauhi sama sekali isu sara yang cuma bakal bikin perpecahan. Jangan pernah menghina atau mengejek pendapat orang lain. Selalu ingat satu hal ini. Di balik foto profil anonim yang Anda komentari itu, ada manusia sungguhan yang punya hati dan perasaan. Coba kita bandingkan dua hal ini. Rasulullah mendefinisikan seorang muslim yang paling baik itu adalah mereka yang bikin orang lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, di era digital, tangan ini adalah ketikan jari kita. Beda jauh kan sama realitas netizen toksik yang hobinya menyebar hate speech, rasa dengki, dan kepalsuan setiap hari. Pertanyaannya, Anda ini mau ada di barisan yang mana? Dan ini bawa kita ke puncak pembelajaran kita hari ini. Kebijaksanaan digital yang sejati itu nggak selalu tentang seberapa jago kita debat di komentar. Justru kadang kebaikan karakter kita itu ditunjukkan lewat kemampuan kita buat log off, memute notifikasi yang bikin pusing, atau sekedar men-scroll dan mengabaikan drama yang sama sekali nggak ada manfaatnya buat hidup kita. Sebelum kita tutup sesi belajar hari ini, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan reflektif yang kuat banget. Apakah postingan Anda hari ini membawa manfaat atau cuma sekedar nambah keributan? Jadikanlah pertanyaan ini sebagai filter terakhir Anda sebelum menutup aplikasi medsos hari ini. Yuk, sama-sama kita komitmen jadi warga digital yang cerdas, santun, dan bawa kedamaian. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.